Di akhir minggu kedua, sekitar jam 10 malam, terdengar suara dari depan kamar Mama. Seperti suara sepatu pantofel beriringan menuju kamar sebelah. Bawa ia masuk ke kamar mayat, kunci dari luar, kata pria itu. Iya Pak, katanya ia jago dan paling berani, jawab pria yang lainnya. Biar tahu rasa dia, kata pria itu. Saat aku melihat dari jendela, ternyata ada dua orang aparat yang berseragam berjalan kembali dari ruang mayat, serta dua petugas kamar jenazah di belakangnya. Wajah mereka terlihat kesal dan bersikap ingin memberi pelajaran untuk pria yang dikunci di kamar mayat. Setelah itu, jam terus berputar menunjukkan angka 12. Tangisan perawat dari pohon beringin kembali dimulai. Terdengar dari kamarku suara tangisan dari pohon beringin. Setelah mendengar suara ini, ganti suara berasal dari kamar sebelah. Pak, tolong Pak, tolong. Suara pintu kamar sebelah digedor-gedor dan suara teriakan pria dari dalam kamar mayat. Ampun Pak, ampun, ampun. Mayatnya bangun Pak, tolong Pak. Suara tangisan dari ruang sebelah. Tangisan dan gedoran ruang sebelah itu terjadi sampai jam 2 dini hari. Niko yang sebelumnya tidur akhirnya terbangun dan tak bisa tidur lagi karena suara dari sebelah yang keras tiada henti. Kami berdua malam itu serasa senam jantung. Di sisi lain, suara hantu mulai terdengar. Di sisi lain, suara orang meronta-ronta yang ketakutan dari kamar sebelah. Malam itu, aku dan Niko hanya duduk berdua dengan melantunkan doa sebisa kami. Beberapa saat kemudian, suara langkah para aparat dan petugas rumah sakit datang untuk membuka kamar mayat dan mengeluarkan pria itu. Mereka berjalan kembali melewati depan kamarku dan mulai membuka kamar sebelah. Bagaimana? Enak rasanya, kata pria itu. Katanya jagoan. Plak, kata pria yang lain dengan suara tamparan kerasnya. Ampun Pak, ampun, jawab pria yang habis ditampar dan boleh keluar dari dalam kamar mayat. Katanya paling jago, gak takut mati. Kok sudah nangis? Kata pria yang lainnya. Ampun Pak, ampun, jawab pria itu lagi. Setelah sedikit obrolan dari depan kamar sebelah itu, mereka pergi melewati lorong jalan depan kamar kami. Waktu berputar sampai akhir minggu keempat. Mama masih dirawat di tempat yang sama. 2 hari sebelum pulang, saat malam hari sekitar jam 1 malam, aku mendengar langkah kaki mulai masuk ke kamar kami. Waktu itu, aku sudah tiduran dan pura-pura tidur. Dalam celah selimut yang aku tutupi sampai sekejur tubuhku. Mata ini hanya melihat dari celah kecil selimut. Sepatu hitam berjalan tanpa menyentuh lantai, tapi berbunyi. Waktu itu aku diam saja, hanya mengamati dan berdoa sebisanya. Dia berjalan dan berhenti tepat di samping tempat tidur Mama. Aku sendiri tak tahu apa yang ia perbuat. Sementara mulutku dengan cepat membisu, sedangkan berdoanya berganti dalam hati. Dalam hatiku yakin bahwa ia adalah hantu perawat. Sekian lama, akhirnya perawat ini kembali keluar. Tapi waktu ia berjalan, sepatunya tak menempel ke lantai dan sudah tak bersuara lagi. Saat itu, aku langsung melanjutkan kegiatan, pura-pura tidurku sampai tertidur beneran hingga pagi. Pagi telah tiba. Setelah kejadian malam tadi, aku pun diam dan tak menceritakan ke Niko. Siang seperti biasa, ayah datang dan memutuskan untuk membawa Mama pulang besok siang. Karena selama ini Mama tiada perubahan sama sekali. Selama 4 minggu pula, aku dan Niko seringkali mendapati suara tangisan, dengkuran, dan jeritan di malam hari. Kadang bau busuk dan amis pun memenuhi kamar kami. Selama itu pula, setiap habis jam 7 malam, kami tetap tidak ada yang berani keluar kamar. Kelebatan bayang putih dan tawa perempuan juga sering terdengar di kamar kami. Tapi dengan semua kejadian itu, kondisi Mama malah semakin sering menutup mata. Malam terakhir sebelum kami pulang jam setengah 12 malam, aku yang masih terjaga seperti biasa, mendengar ketukan pintu dari depan kamarku.
Suara ketukan dari jendela kaca di atasku. Saat mendengar itu, aku langsung mencari sumber suara. Saat sampai di jendela, kepalaku yang menoleh ke kanan dan ke kiri, hanya pemandangan kosong di luar, dan tiada suara tangis perawat di malam itu. Kejadian ini berulang kali, sampai akhirnya perawat yang biasa menangis ini tiba-tiba muncul, duduk di ranjang sebelah mama yang kosong. Dia duduk sendirian di ranjang, menatapku dengan tatapan kosong. Ia memakai rok putih panjang. Tapi perawat itu kakinya tak terlihat, hanya rok putih lusuhnya yang bergerak ke depan dan belakang. Sedang wajah hantu ini menghitam, serta kedua matanya ikut menghitam legam. Bekas darah sedikit terlihat dari samping kanan kiri matanya, dan juga rambutnya yang panjang sebahu yang acak-acakan. Saat melihatnya, aku langsung kembali duduk berjongkok dan membenamkan kembali wajahku ke dalam lutut. Tanganku memegang erat-erat kedua kakiku, sedangkan Niko tertidur pulas dengan posisi tak beraturan di sampingku. "Bang, tolong saya bang, tolong saya." Suara dari arah wanita hantu perawat ini. "Bang, tolongin saya bang, tolongin saya." Suara itu muncul lagi. Bu, tolong jangan ganggu saya, jangan ganggu saya," jawabku cepat dengan ketakutan. Waktu itu, aku cukup lama membenamkan wajahku dalam lutut. Saat aku kira sudah aman, waktu kurasa suara itu sudah tak terdengar lagi, aku memberanikan diri untuk mulai mengangkat kepalaku ke depan, melihat hantu itu lagi. Di saat bersamaan, sesuatu yang dingin mulai menyentuh lengan tanganku. Ternyata, tangan hantu perawat itu yang mulai memegang lengan kananku. Spontan saat aku melihat tepat di depanku, hantu itu berhadapan saling berjongkok, bertatap muka pas di depanku. "Bang, tolongin saya bang." Suaranya pelan, dan mulutnya mengeluarkan bau busuk, dan terlihat sedikit belatung di bibir dan lidahnya. Aku langsung memejamkan mata, dan berjingkrak-jingkrak naik turun dalam keadaan jongkok. Dalam kondisi sudah tak tahan lagi, dengan ketakutan, tiba-tiba badanku lemas, dan pandanganku mulai gelap. Setelah berteriak keras, aku sudah tak ingat lagi. Pagi sudah datang, aku yang masih pingsan bangun dengan dikasih bau minyak kayu putih di hidungku oleh Niko. Bang, bangun, sudah siang. Bantuin ayah ngurus administrasi," kata Niko yang berada tepat di depan wajahku. "Sialan, bikin kaget saja kau Nik," kataku yang bangun dengan kaget dan mengucap mata dahulu. "Susah amat bang bangunnya," gumam Niko sambil menutup botol minyak kayu putih di tangannya. Aku yang masih takut di pagi hari karena mengingat peristiwa tadi malam, keputuskan langsung ke kamar mandi. Waktu berjalan ke kamar mandi, sekilas kulihat ayah dengan wajah yang pucat sudah mulai bersiap-siap membereskan barang-barang untuk dibawa pulang. Selesai mandi, aku bersiap dan langsung mengurus administrasi untuk mama. Ini kulakukan karena ayah berpendidikan rendah dan tidak mengerti hal semacam ini. Setelah sampai di ruang administrasi, kulihat ada 2 orang petugas perempuan yang melayani. Saat sampai di ruangannya, mereka langsung kuberitahu nama dan beberapa lembar dokumen tentang mama. Pelayanan pagi itu agak lambat dalam memprosesnya. Ketika sedang menunggu agak lama, aku putuskan untuk duduk sementara di kursi tunggu depan ruangan itu. Beberapa menit kemudian, nama mamaku dipanggil untuk membayar. Selesai membayar, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka tentang hal yang menjadi ganjalan selama aku tinggal di rumah sakit ini. "Bu, sebenarnya saat tengah malam ada yang menangis itu siapa sih?" tanyaku dengan rasa penuh penasaran kepada mereka. "Di mana bang?" jawab petugas itu. "Itu bu, di sebelah kamar mayat yang depannya ada pohon beringin," tanyaku lagi. "Oh, itu biasa bang, rata-rata semua orang yang kesini sudah tahu," jawab petugas perempuan itu yang setengah cuek kepadaku. Dalam hati, aku tak menyangka betapa terkenalnya hantu perawat itu sudah menjadi buah bibir. Syukurnya hari ini aku sudah bisa pulang. "Memang abang pernah ketemu hantunya?" tanyanya yang mulai serius dan menatap ke arahku serta menghentikan kegiatannya sejenak. "Iya bu, tadi malam dia mendatangiku sampai kamar. Ia mengatakan terus meminta tolong begitu," jawabku yang mengadu kepada mereka berdua. Sedang petugas yang menghitung uang itu hanya menggelengkan kepalanya sambil berbisik dan menyenggol pelan pundak rekannya yang lagi menulis. Petugas yang menulis hanya diam dan ikut menggelengkan kepala saja. Selanjutnya, petugas yang habis menulis tadi
memberikan kwitansi lunas kepadaku. "Ini bang, simpan baik-baik," katanya. "Iya bu," jawabku singkat. "Tak apa bang, hari ini abang kan sudah pulang. Jadi nanti malam abang sudah tidak dengar lagi tangis mantan rekan kami yang sudah menjadi hantu itu," sahut petugas perempuan itu yang sebelumnya menghitung uang tadi. Aku hanya menatap heran dan penuh tanya mengapa juga hal demikian mereka jadi terbiasa dengan keadaan ini. Tanpa pikir panjang, kakiku berjalan langsung kembali ke kamar dan membuang rasa takut akan tangisan hantu itu. Aku ingin secepatnya membawa mama untuk cepat pulang. Sampai di kamar, ternyata semua barang tertata rapi dan sudah siap untuk pulang. "Ayo bang, kita pulang," kata ayah mengajakku pulang. Akhirnya, kami semua keluar ditemani dua petugas pria yang mengantar dengan mendorong ranjang mama sampai depan rumah sakit. Saat kami semua sudah masuk mobil, perasaanku mulai lega dan sedikit tenang. Beberapa jam kemudian, kami semua sudah sampai di rumah. Sesampainya kami di rumah, secara umum beberapa tetangga dekat dan jauh mulai datang untuk menjenguk mama. Tapi namanya di pedalaman, tetangga yang dekat serta jauh pun cuma sedikit. Waktu menjelang sore, para penjenguk di rumah sudah mulai pulang satu persatu. Sampai akhirnya jam 7 malam, rumah kami kembali sepi seperti biasa. Waktu beranjak malam, suasana dan sikap ayah semakin aneh. Tapi aku tak tahu apa penyebabnya. Padahal ayah tiap hari juga tidur di rumah. Malam itu, kami berempat tidur di ruang tengah dengan posisi berjajar rapi lesen beralaskan kasur. Posisinya, aku berbaring di sebelah kanan mama serta ayah, sedang Niko di samping kirinya. Saat punggungku mulai menyentuh kasur, langsung terasa nyaman dan berharap bisa tidur lelap malam ini karena lama tidak tidur di kasur. Kulihat dalam tidur telentang, jam dinding sudah menunjukkan waktu pukul 10 malam. Sekilas ku amati mereka dari samping yang sudah lelah bersiap tidur tanpa memasang selimut. Saat mata mulai terpejam, tangan ayah mengelus pelan pundak kananku. "Bang, sudah ngantuk?" kata ayah lirih. "Iya ya," jawabku sambil menguap. "Kalau ada apa-apa di rumah ini, jangan dihiraukan. Atau setidaknya abang beritahu ayah," terang ayah. "Memang ada apa ya?" tanyaku penasaran sembari menahan kantuk. "Gini bang, sejak ayah di rumah sendirian, banyak penampakan dan suara-suara aneh di rumah," jawab ayah yang membuatku takut. Mungkin nasibku habis di rumah sakit, sebulan diganggu dengan hantu perawat. Di rumah malah ditakuti lagi sama ayah. Aku tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi di rumahku ini. "Tapi tenang saja bang, ada ayah juga di sini. Besok abang sama Niko sekolah saja, biar besok ayah yang jaga mama," perintah ayah. Iya juga, aku sudah lama gak sekolah, hanya beberapa kali dijenguk sama teman. Tapi guru-guru sama Intan juga tak ada kabar sama sekali dalam sebulan ini. "Iya ya, baik," jawabku, langsung membetulkan posisi untuk mulai tidur. Di saat tidurku sangat lelap, sayup-sayup, aku mendengar suara pelan dari kamar mandi. Suara air dari kran. Suara ini cukup lama ku dengar, tapi setelah itu berhenti. Dan setelah itu suaranya muncul kembali. Suara ini berulang kali dari kamar mandi, seolah-olah kran itu dibuat mainan. Dalam keadaan setengah sadar, aku berpikir ada salah satu anggotaku yang ke kamar mandi. Tapi setelah aku sedikit membangunkan kepalaku dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, kulihat semua anggota keluargaku masih lengkap tidur di kamar tengah ini. Dalam keadaan terjaga sendirian dan perasaan takut, akhirnya aku biarkan saja dan melanjutkan untuk tidur kembali. Nyanyian kokok ayam mulai terdengar di pagi hari selesai subuh. Aku yang terbangun bersiap dengan cepat untuk memulai kegiatan di pagi hari. Hari itu aku kembali ke sekolah dengan Niko. Sewaktu di sekolah, aku sempat berpapasan dengan Intan. Tapi ia seolah tak mengenalku sama sekali. Sikap dan pandangannya sudah berbeda. Padahal dulu ia selalu ingin tahu apa yang kulakukan sehari-hari lenyap seketika. Sikap dan perbuatan yang aneh dari Intan membuat diriku berpikir untuk tahu diri dan segera mencoba untuk melupakannya, meski rasa sesak di dada. Waktu pulang sekolah, kegiatanku seperti biasa, dengan menjemput Niko lebih dahulu dan kami pulang bersama. Setelah sampai di rumah, aku langsung merawat mama seperti biasa. Setelah itu, aku tetap di rumah,
dan kegiatan rutinku dulu sehabis pulang sekolah mulai kutinggalkan. Malam hari, saat aku masih di ruang tamu untuk belajar, saat jam mulai menunjukkan angka 11, aku masih asik membaca di ruang tamu. Tiba-tiba dari dalam, aku melihat pancaran cahaya kuning, oranye, sebesar bola basket terbang mendekati rumah kami. Dan ia mendarat di tengah halaman rumahku dengan pelan. Saat melihat kejadian ini, kurasa aneh. Aku langsung berdiri dan bergegas melihat cahaya itu dari jendela ruang tamu. Saat kulihat cahayanya sampai menempel ke tanah, dengan pelan-pelan cahaya mulai meredup dan hilang. Aku yang sudah berada di depan jendela langsung keluar dari rumah mencari tahu apa yang sebenarnya. Saat sampai di tempat jatuhnya cahaya itu, ternyata tidak bekas apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam lirihku. Karena kulihat malam itu hanya rumput tipis yang hijau yang terkena kabut malam. Setelah melihat kejadian cahaya itu, dengan cepat aku berlari kembali masuk ke dalam rumah, berniat untuk menanyakan kepada ayah. Waktu aku sampai di ruang tengah, ayah memang belum tidur. Terlihat ia masih memegang remote dan melihat TV. "Yah, barusan ada cahaya yang turun ke halaman depan," tanyaku yang terus berjalan mendekati ayah yang sedang tiduran. "Cahaya apa, Bang?" ucapnya yang masih tenang, dan badannya tertutup selimut meski ruang tengah hawanya panas. "Nggak tahu ya, kayak bola bercahaya, warnanya kuning," jawabku yang mulai duduk di sampingnya. Dengan pelan, ayah mulai menoleh ke arahku dan memperhatikan apa yang barusan kuucapkan. Ia mulai bangun, membetulkan duduk bersila, serta menaruh remote yang ia pegang. "Sini, Bang," perintah ayah pelan dengan suara berat. "Iya ya," jawabku singkat. Seminggu yang lalu, ayah juga melihat cahaya sebesar bola itu melewati dapur belakang rumah kita, jawab ayah dengan wajah tegang. "Kira-kira itu apa ya?" tanyaku pelan yang tak ingin membangunkan Niko. "Kurang tahu juga, Bang. Sudahlah, Bang. Ayo tidur saja, lagian sudah malam," jawab ayah serta mematikan TV. Setelah itu, aku tidur berjejer dengan ayah. Sekilas kulihat Niko yang tidur di samping kanan mama sudah tidur pulas, sedangkan mama masih tetap diam membisu terbaring. Padahal malam itu di luar kabut tetap turun dan dingin, akan tetapi di dalam rumah terasa panas. Jam berlalu, malam pun terus berjalan. Dar! Suara dentuman keras dari arah kamar Niko. Aku langsung terbangun karena kaget dan mencoba membangunkan ayah. Tapi ayah sudah bangun dan duduk memandang arah suara dentuman itu. Aku yang sudah duduk karena suara itu mencoba mendekat ke ayah. "Suara dari apa itu ya?" tanyaku dengan berbisik. "Tak tahu, Bang. Kedengarannya dari kamar Niko, Bang," jawab ayah tenang. Kami berdua dengan pelan melihat dan mulai memasuki kamar Niko. Aku menyalakan saklar lampu di depan kamar Niko, sedang ayah langsung masuk ke kamar Niko lebih dulu. Saat kami sudah sama-sama dalam kamar, kulihat genting dan plafon di ujung kamar Niko sudah jebol. Aku memandang lubang itu sebesar nampan, dan puing-puing genting dan esbes berserakan di kamar Niko. "Apalagi ini?" gumam ayah dengan menggelengkan kepala. "Kenapa ini ya?" tanyaku. "Sudah, Bang, kau balik tidur saja. Besok ayah betulkan kamar adik kamu," perintah ayah. Setelah itu, aku kembali ke kamar tengah untuk melanjutkan tidur duluan. Selang beberapa saat, ayah ikut tidur di sampingku. Pagi menjelang, seperti kemarin, aku melakukan kegiatanku seperti biasanya. Saat semuanya sudah beres, aku berjalan dari dapur menuju kamar tengah dan melihat Niko yang masih tidur. Saat aku mau menyuapi mama, aku coba bangunkan dia. "Nik, bangun Nik, sudah siang," kataku sambil memegang dadanya. Ku coba bangunkan berulang-ulang dengan suaraku, tapi tidak ada jawaban. Setelah aku menaruh piring makan mama di kasur, aku yang sudah merasa kesal akhirnya konsentrasi untuk membangunkan Niko untuk bersiap sekolah. Waktu tanganku mulai memegang pelan hidungnya yang hangat dan menggoyangkan badannya yang panas, karena niatku sambil bercanda. Setelah itu matanya mulai terbuka dan bibirnya mulai berucap, "Bang, badanku lemas, aku gak kuat lagi," kata Niko lemas. "Kenapa kau, Dek?" tanyaku kaget. "Tak tahu, Bang. Badanku tak bisa digerakkan, rasanya sakit semua," jawab rinti Niko. Mendengar jawaban itu, aku langsung mencari ayah di gudang belakang.
Tadi kulihat ayah sudah bersiap bersih-bersih rumah dan mau berkebun di samping rumah. Sesampainya di gudang, ayah sudah tidak ada. Celaka, batinku. Aku berlari ke depan mencari ayah. Saat sampai di halaman, perasaanku lega karena melihat ayah masih ada. Ia ternyata sedang mengumpulkan sampah. Langkahku yang cepat terhenti tepat di sampingnya. "Yah, Niko sakit ya," kataku panik. "Sakit apa? Di mana dia sekarang?" tanya ayah yang menghentikan kegiatannya saat itu juga. "Dia gak bisa bangun ya. Sekarang dia di dalam ya, terbaring sama mama," jawab panjangku. Saat itu juga kami langsung berjalan cepat menuju kamar tengah untuk melihat keadaan Niko. Sesampainya di kamar tengah, ayah memandangi dan memegangi kepala dan tubuh Niko. "Kenapa kau, Dek?" tanya ayah. "Gak tahu ya, Niko rasanya gak bisa bergerak," jawab Niko dengan suara berat dan mulai menangis kesakitan. Seketika itu juga kami langsung panik dan bingung. Satu masalah belum selesai, kini Niko ikut bergolek di samping mama. Ayah yang masih terlihat pucat hanya duduk lemas di samping Niko. Aku sendiri langsung menghampirinya dan memeluk pundak ayah dari samping. "Yah, apa gak sebaiknya kita bawa ke rumah nenek di Solo?" tanyaku. "Mau ngapain ke sana, Bang? Kakek nenek kau di sana sudah tidak ada semua. Jaraknya juga jauh. Lagian kalau di sana mama kamu dan Niko apa bisa sembuh?" jawab ayah yang mulai panik. "Apa kita bawa ke Medan ya? Kan kakek nenek di sana masih ada," tanyaku lagi. "Ayah sama mama kamu sudah berjanji, Bang. Tak mau ngerepotin kakek dan nenek kamu," jawab ayah tertunduk lesu. "Kita bawa saja ke dokter ya, Bang. Sekalian mama kamu diajak pula," pinta ayah. Pagi itu, ayah segera pergi keluar untuk memeriksakan kondisi Niko serta mama di kota. Aku sendiri langsung mengambil minyak gosok untuk memijatnya dan mengoles ke sekujur tubuh Niko. Selang beberapa saat, mobil datang, sudah ke rumah bersama ayah. Aku dan ayah segera menggotong bergantian mama serta Niko masuk ke dalam mobil. Setelah muatan sudah siap, kami mulai perjalanan. Waktu yang kami tempuh sekitar 3 jam. "Sabar, Nik. Abang akan berjuang demi kamu sama mama," ucapku sambil memangku kepala Niko serta mengelus dahinya yang hangat. Sekitar jam 12 lebih, kami sampai tempat praktik dokter spesialis. Aku keluar duluan untuk mendaftarkan Niko serta mama. Tapi mereka tetap terbaring di mobil karena tempatnya waktu itu tidak ada. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Niko dipanggil duluan untuk diperiksa. Setelah beberapa saat selesai gantian, mama yang diperiksa. Aku ribet. Kami harus menggotong bergantian mereka berdua. Sekian jam ditunggu, akhirnya aku dan ayah diberitahu kondisi terkini oleh dokter tersebut. "Pak, istri dan anak Bapak tidak ada penyakit apapun. Semua kondisinya normal," jelas dokter yang sudah berumur itu sambil menunjukkan hasil pemeriksaannya. "Terus gimana, Dok?" tanya ayah. "Bapak bawa ke alternatif saja yang berada di daerah sekitar sini," jelas dokter. "Iya, Dok, terima kasih," jawab singkat ayah dengan menggaruk kepalanya. "Kira-kira di mana ya, Dok? Mungkin dokter punya rekomendasi," tanyaku. "Coba di daerah situ sama Pak Kiai Alwi," terang Pak Dokter. Wajah ayah terlihat bingung lagi. Kala itu setelah mendengar jawaban yang tidak memuaskan hatinya, begitu juga denganku. Sedangkan dalam lubuk hatiku, untuk ingin segera pergi mencari tahu kiai yang disebut oleh dokter spesialis barusan. Setelah perbincangan ayah dan dokter selesai, kami keluar langsung menuju rumah Kiai Alwi. Berjalannya mobil ini menyusuri jalan agak berat. Beberapa kali kami berhenti untuk menanyakan keberadaan kiai yang terkenal itu. Perjalanan sudah lebih dari 1 jam. Mobil kami berbelok dari pertigaan jalan besar menuju gang bertuliskan itu. Dari jarak 50 meter, ayah sudah bisa melihat rumah yang ciri-cirinya persis seperti yang telah disebut oleh dokter spesialis tadi. Besar serta berlantai 2. Kami langsung parkir di area yang sudah disediakan. Ayah dengan yang penuh semangat turun sendirian berjalan menuju rumah Kiai Alwi. Sesampainya ia di teras Kiai Alwi yang sudah duduk di kursinya yang berada teras rumahnya, seakan kedatangan ayah sudah diketahui beliau. Dari jauh kulihat mereka bersalaman
dan bercakap-cakap agak lama. Sekian lama kami menunggu. Dari jauh, kulihat lambaian tangan ayah mengarah kepada kami yang berada di mobil. Ia menandakan untuk menyuruh menurunkan Mama dan Niko yang masih berada dalam mobil dan menyuruh kami membawa ke dalam ruangan di samping ayah berada. Aku bersama sopir dengan cekatan menuruti perintah ayah. Mulai kuturunkan dan menggotong Niko masuk ke ruangan khusus di rumah Kiai Alwi terlebih dahulu. Setelah itu bergantilah Mama yang kami pindah ke ruangan khusus itu. Dengan nafas masih ngos-ngosan, kami semua duduk di lantai untuk beristirahat dan langsung meminum air kemasan yang sudah disuguhkan. Sedangkan ayah yang baru datang langsung melihat keadaan Mama dan Niko. Wajah sedih serta kondisi ayah mulai tak sehat yang terlihat. Ayah hanya mengelus rambut Mama serta Niko sebagai bukti ia menyimpan kesedihan yang mendalam saat berada di antara depan mereka. Ia mulai mencium kening Niko yang masih bisa bicara dan merasakan rintihan kesakitannya. "Sabar, Dek," kata ayah dengan suara sedih. Hanya anggukan kecil dari Niko yang ia beri kepada ayah. Tak lama kemudian, Kiai Alwi dari balik pintu mulai muncul. Kiai yang rambutnya sudah beruban penuh, berjenggot panjang memutih, serta memakai pakaian gamis putih, seperti syekh dari negeri padang pasir. Ia mulai mendekat ke arah ayah, dibantu tongkat untuk menyangga tubuhnya yang sudah rentah. Sedang di belakangnya, ada 5 pemuda pengabdi Kiai Alwi yang mengikuti. Dari tempat dudukku yang di lantai ku dengar mereka berucap, "Bagaimana ini semua bisa terjadi, Pak Wijaya?" Tanya Kiai Alwi dengan memandangi Niko dan Mama, serta ia mengelus dadanya melihat keprihatinan pada keluarga kami. "Astagfirullahaladzim," gumamnya. "Saya sendiri tidak tahu, Pak Kiai," jawab ayah dengan wajah pucat. "Ya sudah, kalau begitu, mari langsung kita coba bantu dengan doa-doa dulu," pinta Kiai Alwi. Kiai Alwi mulai duduk di kursi, letaknya di sela tengah ranjang, tepat di atas kedua kepala Mama dan Niko. Sedang kelima pengikut Kiai Alwi berdiri berjajar melingkar di belakangnya, sambil bersiap-siap menunggu perintah dari sang Kiai. Acara ruqyah dimulai dengan basmalah. Setelah itu, Kiai Alwi matanya mulai terpejam, serta kedua tangannya mengarah tepat di antara kepala Mama dan Niko. Tangan sang Kiai tak sampai menempel kepala Niko dan Mama yang berjarak sekitar 1 meteran. Setelah selesai mendiagnosa, ia kembali tangannya ke posisi semula, dan ia melambaikan tangan kepada pengikut yang berada di sampingnya. Selang beberapa saat, Kiai memberikan arahan kepada kepala pengikutnya. Pemuda itu berjalan mendekat dengan pelan, serta memiringkan kepalanya dan mendekatkan telinganya ke bibir Kiai Alwi. Lantas, ia berbisik pelan, sampai aku pun yang duduk bersama sopir tak mendengarnya. Setelah mendapatkan arahan dari pimpinan pengikut Kiai Alwi, mereka langsung ambil posisi dan mulai membaca mantra masing-masing secara bersamaan. Sedangkan sang Kiai dengan pelan menyandarkan tongkatnya di paha kirinya, karena tangannya dipakai menengadah ke atas untuk berdoa. Suara di awal yang lirih dengan komat kamitnya semakin lama semakin terdengar mengeras, tapi alunannya lembut. Sekian detik kursi Pak Alwi mulai bergerak pelan mundur ke belakang. Bersamaan dengan itu, Kiai Alwi mengempaskan kedua tangannya dari atas sampai ke arah kepalanya Mama dan Niko. Bersamaan gerakan tangannya, ia mengucap kalimat suci yang lebih keras. Brak! Kursi yang terseret ke belakang dan menabrak tembok. Perlahan, tubuh mereka terangkat sedikit sekitar 5 cm dari dipan. Lalu teriak serta tawa bersamaan dari Mama dan Niko. Niko yang tadinya masih bisa bicara dan melihat sekarang kondisinya seperti Mama, ia hanya terpejam dan bibirnya mulai membisu selesai berteriak dan tertawa. Kursi itu melesat dengan cepat di tengah pengikutnya dan menabrak ke tembok. Sedang semua pengikutnya terhuyung badannya mundur jatuh ke lantai, seakan ada tenaga yang kuat mengempaskan mereka semua. "Astagfirullahaladzim," ucapku atas kejadian itu. Aku yang melihat kejadian ini langsung berdiri untuk membantu mereka bangun. Sedangkan ayah langsung berlari ke arah Kiai Alwi untuk membantunya duduk tegak kembali. "Pak Kiai, tidak apa-apa?" tanya ayah sedang membetulkan duduk Kiai tua itu. "Gak apa-apa, Pak Wijaya. Untungnya tadi kami persiapan dengan benteng kami.
Jika tidak, pasti kami sudah celaka. Jelas Pak Kiai dengan nafas yang tersengal-sengal dan wajah yang sudah terlihat lemas. Aku yang sedang membantu berdiri satu persatu pengikut Kiai Alwi sesekali mencuri pandang pada Kiai tersebut untuk memastikan kondisi Kiai tua ini. Untungnya kejadian di rumah Kiai Alwi tidak sampai seperti dengan yang dialami Ustadz Rohim. Setelah selesai, kami membantu mereka duduk. Aku pun kembali duduk di lantai. Suara 3 gelas kaca di meja yang pecah secara berurutan. Saat itu juga semua mata tertuju pada pecahnya benda ini. Hanya hening dan rasa penasaran serta takut yang menyelimuti kami semua. Rom, bersihkan pecahan gelas itu, perintah Kiai Alwi kepada salah satu pengikutnya dan menghentikan keadaan hening kami. Pak Wijaya, coba kesini sebentar, perintah Kiai Alwi yang masih duduk di kursi kayunya dengan nafasnya yang mulai teratur. Padahal ayah baru duduk di lantai, tapi ayah langsung berdiri dan mendekati Kiai Alwi lagi. Bersamaan dengan itu, Pak Kiai Alwi memerintahkan semua pengikutnya untuk kembali ke dalam rumah besarnya. Saat ayah sudah di dekatnya, Kiai Alwi berkata, Pak Wijaya, kalau keadaannya seperti ini, saya mohon maaf. Saya tidak bisa membantu lebih jauh lagi. Jelas Kiai Alwi dengan tatapan kosongnya serta kedua tangannya yang memegang gagang tongkat kayu. Ayah yang membungkuk penuh harap di depan Kiai Alwi, tubuhnya mulai lemas serta wajahnya menghadap Kiai Alwi mulai sedikit tertunduk lesu. Iya Pak Kiai, tidak apa-apa, jawab ayah pasrah. Tapi bawa beberapa botol air ini Pak, sebagai peredam sakit untuk anak istri Bapak, jelas Pak Kiai Alwi. Iya, baik Pak Kiai, jawab singkat ayah. Sore itu, kami setelah dengan ritual, Kiai Alwi langsung pulang, serta diselimuti perasaan putus asa yang sudah menghampiri kami. Hanya suasana hening dalam perjalanan pulang. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Ku amati dari bangku tengah, ayah hanya menatap kosong di bangku depan sebelah sopir. Malam sekitar jam 9, kami baru sampai rumah. Aku dan ayah dengan cepat menggotong dan membaringkan Niko dan Mama di ruang tengah. Saat semua anggota keluarga sudah di posisi masing-masing di ruang tengah, ayah langsung menghidupkan televisi untuk menutupi rasa sedihnya dengan tatapan tipuan ke layar TV. Kulihat sekilas Niko sudah tidur. Aku pun mulai mendekati ayah, mencoba untuk mengajaknya bicara. Ya, terus kita mau gimana ini? Tanyaku yang sudah membuncah dan duduk di sampingnya. Gak tahu bang, ayah masih bingung. Lebih baik abang tidur saja, biar ayah yang memikirkan masalah ini, jawab ayah yang lelah, serta ia langsung bangun dari duduknya dan pergi ke teras. Melihat keadaan ayah yang bingung, aku tak mau mengganggunya lagi. Aku langsung bersiap untuk tidur di sebelah Mama. Dalam rebahanku sempat terbesit, jika tak ada jalan lagi untuk Niko dan Mama, akankah hidup akan berakhir di sini secara tragis? Sambil berangan-angan tak jelas, akhirnya aku pun sudah tertidur dengan sendirinya. Sekian jam aku terlelap, ada kerikil yang terlempar ke mukaku. Prak! Aduh, kataku cepat. Bersamaan tanganku memeriksa keningku yang kena lemparan batu itu. Aku langsung bangun dan duduk, dengan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat tak ada siapapun. Hanya ketiga anggota keluargaku yang sudah tertidur. Tapi kulihat ayah tidurnya agak menggigil kedinginan. Aku sangka ayahku yang melempar batu itu. Aku perlahan mendekati ayah. Ayah, kenapa? Tanyaku. Ayah, tadi habis didatangi orang berjubah lagi bang, jawabnya dengan bibirnya bergetar. Saat itu kuputuskan untuk melaburkan minyak kayu putih untuk menghangatkan badannya sambil memijitnya pelan. Sekian menit keadaan ayah sudah reda, aku pun kembali untuk melanjutkan tidur lagi di samping ayah. Saat aku tidur lagi dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar lirih suara tangisan bayi dari belakang. Kini mataku yang kembali terbuka sedikit, serta badanku kumiringkan ke arah ayah. Tapi ayah masih tidur pulas, dengan badan-badan sedikit gemetar, tapi tak ada respon sama sekali. Aku yang penasaran mencoba mencari tahu keberadaan asal suara. Langkahku pelan-pelan menuju dapur. Di saat pintuku buka sedikit, aku melihat dari celahnya ada sosok perempuan berbaju putih, panjang dan lusuh. Ia berambut hitam panjang,
sepinggang sedang menggendong bayi. Wanita itu mengayunkan bayi dalam gendongannya ke kanan dan ke kiri dengan tenang. Wanita itu tepat berada di samping kamar mandi. Lama ku amati wanita ini karena pandangannya hanya tertunduk ke bayinya. Sekian menit, wanita ini mulai mengangkat wajahnya ke arahku, disertai senyumnya yang menakutkan. Ternyata wajahnya yang penuh darah serta hancur. Setelah sadar itu bukan manusia, aku langsung cepat kembali tidur di samping ayah. Tapi sebelumnya, ku kunci dulu pintu kayunya. Tubuhku langsung kuhempaskan dan meringkuk menempel di badan ayah, serta berselimut sampai ke sekujur tubuh ini. Karena amat sangat ketakutan, badanku juga ikut gemetar. Dan pada akhirnya, lama-kelamaan, aku tertidur karena rasa takut yang mulai reda. Subuh menjelang, aku yang terbangun duluan dan membangunkan ayah untuk menemaniku ke kamar mandi untuk bersuci dan menunaikan ibadah wajib bersama. Aku masih ingat betul kejadian semalam. Dengan rasa yang masih takut, aku minta ayah untuk menemaniku menggantikan tugas mama. Ayah yang terlihat masih lemas hanya kupinta untuk duduk di kursi saja. Pagi itu, aku mulai memainkan peralatan dapur dengan sedikit bersuara. Di tengah kebisingan dini hari itu, ayah yang hanya duduk termangu di kursi. Ia hanya diam memandangku dengan mata kosongnya. Di saat mataku melirik sebentar ke arahnya, sejenak ku pelankan gerakan masaku, lantas ku hampiri ia. "Kenapa ya?" tanyaku yang masih memegang peralatan dapur. "Nggak apa-apa bang, ayah cuma merasa tak enak badan," jawab ayah. "Tadi malam ada bayi yang menangis dari sini ya. Apa ayah dengar?" Bisikku di telinganya karena takut ada makhluk tadi malah mendengar. "Jadi abang sudah tahu?" jawab ayah dengan wajahnya yang mendongak kecil ke wajahku. "Iya ya, kemarin malam Dino sempat melihat bayi itu digendong sama perempuan yang wajahnya hancur dan badannya penuh darah ya. Itu ya di sebelah sumur dekat kamar mandi," jawabku sambil menunjuk sumur di dekat kamar mandi kami. "Tak usah terlalu kau pikirkan bang," jawab ayah mulai berdiri serta berjalan menuju gudang di sebelah kamar mandi. Apa yang sebenarnya ayah sembunyikan dari semua ini? Karena aku yakin ia tahu sesuatu di rumah ini. Tapi ia hanya diam, tanpa memberikan penjelasan sama sekali kepadaku. Hanya senyum kecil dan tetap setia pada tatapan kosongnya saat pergi ke gudang. Aku terdiam sementara karena mencerna jawaban yang hambar di pagi ini. Selanjutnya, aku memulai lagi kegiatanku di dapur, hingga merawat adik dan mamaku di ruang tengah sampai selesai. Hari itu, aku pun tak bersekolah lagi, hanya fokus untuk merawat mereka berdua, sementara ayah pergi ke kebun untuk bekerja meski sakit. 1 minggu berjalan, kondisi kesehatan ayah semakin menurun. Apalagi sehabis bermimpi atau bertemu kelipatan siluet orang-orang berjubah hitam, pasti ia akan langsung tidak bisa bangun keesokan harinya. Pagi itu aku di dapur dan masih tetap ditunggui oleh ayah. Ia duduk di kursi kayu, mengenakan jaket tebal dengan bibir yang memucat. Hanya lamunan dan getaran kecil di tubuhnya yang hinggap di tubuhnya pagi itu. Selesai memasak, aku mengambilkan makan terlebih dahulu dan memberikan 1 piring hasil masakanku kepadanya. Masih di dapur, mataku masih melihat ia yang memegang piring sedikit bergetar. Tapi tangan ayah tetap memasukkan ayah tetap memasukkan makanan di mulutnya dengan sedikit memaksa. "Assalamualaikum," salam dari pintu dapur. "Waalaikumsalam," jawabku yang duduk di depan ayah sambil menoleh ke arah pintu. Ternyata wajah Pak Slamet sudah mulai terlihat dari pintu yang terbuka sedikit. "Masuk Pak," ucapku. Pada ngumpul semua di dapur bang. Makanya tadi panggil-panggil di depan tak ada jawaban," tanya dan jelas Pak Slamet yang berjalan ke arah kami. "Tadi lagi masak Pak. Ada apa Pak? Kok tumben pagi-pagi kemari?" tanyaku yang masih tetap duduk di depan ayah. "Jadi begini bang, Pak Kusdi sekeluarga meninggal tadi malam," terang info Pak Slamet yang mulai duduk di samping ayah. Yang benar kau Mat," sahut ayah sambil perlahan menghentikan kegiatan makannya. "Beneran Pak Wijaya, barusan saya didatangi dan diberitahu sama Pak RT," jawabnya. "Pak Kusdi
juragan karet itu, Bang? Tanyaku yang mulai tegang dan menatap penasaran penjelasan Pak Slamet. Iya Bang Dino, benar, jawab Pak Slamet. Ayo Pak Wijaya, ngelayat barengan sama saya, ajak Pak Slamet penuh semangat. Padahal kemarin kan aku ketemu sama dia di kebun kumet. Ia juga kemarin masih terlihat sehat, gerutu ayah pelan dengan mengunyah sisa makanan. Pagi ini aku lagi tak enak badan, Met. Kau berangkat sama Dino saja ya, perintah ayah yang masih berangan-angan kejadian kemarin sama Pak Kusdi, serta belum menyelesaikan makanannya. Ya sudah, ayo Bang Dino, kalau begitu kita berangkat bareng sama saya, ajak Pak Slamet. Pagi itu, aku dan Pak Slamet langsung pergi bersama menuju rumah Pak Kusdi. Rumah juragan karet ini berada di atas gunung, tepatnya di daerah pemukiman yang agak sedikit banyak rumah, tapi tetap satu kampung dengan kami. Di pagi yang masih buta serta berselimut kabut putih, aku mulai berjalan kaki menuju kediamannya. Karena waktu itu, jalan menuju rumah Pak Kusdi tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, meski ban sudah dirantai. Dalam hatiku, setauku Pak Kusdi ini punya 5 anggota keluarga di rumahnya. Masa 5 orang sekaligus meninggal mendadak dalam satu malam? Tapi, waktu di jalan, aku coba menutupi rasa ingin tahuku yang besar, karena khawatir kalau sudah ucap. Tapi besarnya rasa penasaran pada diriku yang lama-kelamaan tak terbendung. Akhirnya ku beranikan untuk bertanya. Pak Slamet, ini benar Pak Kusdi juragan itu? Kok bisa sekeluarga meninggal di malam yang sama? Tanyaku heran. Kurang tahu Bang, Bapak sendiri juga heran, karena berita dari Pak RT tadi cuma keluarga Pak Kusdi mati di rumah semua. Itu saja, jawab Pak Slamet dengan mengatur nafasnya yang mulai terengah-engah karena berjalan jauh dengan medan sulit sambil merokok. Sekitar 40 menit langkah kaki kami semakin mendekat. Dari jarak 25 meter, kami mulai melihat di rumah juragan karet sudah banyak orang, mulai kerabat, tetangga, dan para perangkat desa. Suasana berkabung berat sangat kental pagi itu. Tangis pilu dari para kerabat dan saudara Pak Kusdi saling bersautan. Pagi yang seharusnya cerah kini menghitam oleh baju para pelayat, serta kabut yang mulai hilang karena tingkah orang-orang berlalu lalang yang penuh kesedihan. Kami semua pagi itu tak pernah menduga dan mengira akan kejadian yang tiba-tiba ini. Aku dan Pak Slamet setelah sampai lokasi orang-orang yang bergerombol di samping rumah Pak Kusdi, langsung ikut duduk bergabung dengan mereka yang terlebih dahulu sudah sampai di sana. Dari ramainya orang yang bergerombol, telingaku mendengar percakapan di kanan dan kiri. Memang benar, kelima anggota keluarga itu mati secara bersamaan semalam. Mereka meninggal setelah ada cahaya kuning 3 kali berturut-turut turun ke terasnya. Kejadian ini pun disaksikan oleh beberapa warga yang menjadi tetangga dekatnya. Dalam hati, aku jadi takut sendiri karena cahaya itu pernah sekali turun ke halaman rumah, dan keesokan harinya Niko langsung sakit saat aku masih berdiri dan di samping Pak Slamet. Pak, kemarin sebelum Niko sakit, ada cahaya yang persis seperti yang mereka bicarakan, kataku lirik kepada Pak Slamet. Beneran Bang, jawabnya singkat, serta kepalanya menoleh ke arahku dan mulai menanggapi serius perkataanku. Iya Pak, malam itu Dino melihat sendiri cahayanya turun ke halaman rumah, terangku yang meyakinkan. Hati-hati Bang, itu biasanya santet daerah sini, jelasnya pelan sambil matanya melirik ke kanan dan kiri, takut akan perkataanku terdengar orang lain. Terus bagaimana ini Pak Slamet? Tanyaku lagi yang mendekat serius ke arahnya. Nanti malam saja saya ke rumahmu, kita bicarakan sama ayah kamu Bang, jawab Pak Slamet yang wajahnya mulai tegang akan keteranganku. Pembicaraanku dihentikan oleh suara pengumuman dari pemuka agama untuk warga yang bersedia mensolati kelima jenazah ini. Selang beberapa detik, acara mensolati jenazah dimulai. Kami secara bergantian sholat jenazah di ruang tamu rumahnya almarhum. Setelah selesai, kira-kira jam 10 pagi, kami semua mulai memberangkatkan jenazah untuk dikebumikan. Kelima mayat keluarga Pak Kusdi dibawa dan dibagi dalam 2 mobil menuju ke pemakaman. Sesampainya di lokasi, jenazah oper satu persatu ke area pemakaman dengan 2 keranda yang disiapkan. Sekian jam, akhirnya kelima mayat itu berhasil dikebumikan.
tanpa ada keganjilan sama sekali menurutku, karena aku sendiri tak paham dengan hal semacam itu. Tapi orang yang di sebelahku merasa ada yang ganjil. Mereka berpendapat setelah melihat kelima jasadnya sebelum dimandikan, rata-rata perut mereka agak membesar. Tapi sewaktu dikebumikan, perutnya rata kembali seperti sedia kala. Selesai acara, aku sendiri tetap bersama Pak Slamet, tetanggaku, untuk pulang ke rumah. Sewaktu di rumah, aku mulai menceritakan semua kronologi yang dialami keluarga Pak Gusti kepada ayah. Meski hanya dari beberapa keterangan saksi dari lokasi kejadian, tapi jawaban ayah hanya diam, mematung, dan respon batu kecil saja. Selesai ocehanku kepada ayah, ruang tamu hanya berisi sepi. Selang beberapa menit, keheningan ruang tamuku berubah ketika Pak Slamet datang dan ikut bergabung duduk bersama kami di ruang tamu.